Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak peserta diskusi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam majelis diskusi kita untuk bersama-sama mengkaji tentang ilmu-ilmu Allah yang insyaallah itu adalah jalan bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan kita dan sekaligus sebagai upaya kita untuk bersama-sama memperbaiki diri kita. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai kolbu atau hati yang sudah kita laksanakan 2 sesi terdahulu, dan kita harapkan pada sesi yang ketiga ini bisa semakin diperjelas, semakin kita pertajam lagi pembahasan mengenai kolbu ini. Yang pada pertemuan yang terakhir telah disampaikan pertanyaan dari Pak Pardi mengenai bagaimana cara kita mengenali penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Telah diuraikan oleh Bapak Andi bahwa kita harus mendekatkan diri pada Allah dan mohon petunjuk dari Allah, karena Allah lah yang maha menguasai hati manusia. Sehingga kita bermohon mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk tentang penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita, dan kemudian kita diberi kekuatan untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu dan menggantinya dengan perilaku-perilaku yang baik. Baiklah Bapak-bapak, tampaknya dari diskusi kemarin masih ada beberapa yang ingin menyampaikan baik pertanyaan atau barangkali tanggapannya. Untuk itu kami persilakan yang pertama kepada Bapak Heri Darso, kami persilakan. Baik, terima kasih. Pak Pardi, mengenai bagaimana mengetahui bahwa kita kena penyakit hati ya Pak Pardi. Pak Andi sudah menjelaskan begitu jelasnya di mana posisi hati yang kena penyakit. Menurut pandangan saya dalam hal ini, saya berpegang pada Quran hadis ya, bahwa apabila kita ingin mengetahui kita terjangkit penyakit hati, itu seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah, bahwa kita semua perlu berilmu. Thalabul ilmi faridatun ala muslim. Jadi kalau kita sebagai orang muslim, kita wajib berilmu. Dengan berilmu, tentunya kita akan mengetahui bahwa seperti sekarang kita dalam saat ini kita mengkaji masalah kolbu. Kita akan tahu ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi dengan sesama kita, sehingga kita mengetahui bahwa oh ternyata saya ini masih ada rasa dengki, masih ada rasa iri, dan ini tidak akan tahu kalau kita tidak pernah mengkaji dan tidak berilmu. Berilmu ini juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 yang artinya keuntungan bagi yang menuntut ilmu adalah mengetahui kebenaran. Dari sini keterkaitan antara thalabul ilmi tadi dengan bagaimana kita mengetahui kebenaran. Oleh sebab itu, bagi kita kaum muslim, tentunya kita semua perlu majelis taklim seperti ini kita lanjutkan, kita perbanyak, sehingga kita mempunyai ilmu di dalam mengkaji sejauh mana sih sebetulnya perilaku kita, sejauh mana sih sebetulnya kita sudah melakukan seperti yang kita harapkan tadi di rongga yang keempat, kekuatan hati kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang mungkin barangkali yang perlu kita lebih dalam untuk mengkaji masalah kolbu ini. Justru kalau menurut kami Pak Andi, Pak Fatahudin, yang ingin kami tanyakan justru dari mana sih sebetulnya timbulnya penyakit hati ini? Dari mana sih kok kita kemudian ada iri hati dalam hati kita ini? Dari mana? Apakah memang dari kecil kita memang tidak dididik oleh orang tua kita untuk mempunyai nurani? Atau memang lingkungan pada saat kita kecil itu memang keluarga kita sering beriri hati kalau melihat seseorang yang lebih baik dari kita terus kemudian timbul iri hati? Ataukah memang itu kehendak Allah
Begitu kita lahir di Lauhul Mahfuz itu sudah digariskan kamu mempunyai penyakit hati, sekian persen misalkan. Nah ini yang selama ini kita belum kaji. Artinya begini, kalau kita menyembuhkan satu penyakit, tentu kita harus tahu akar penyakit itu apa. Kalau kita punya penyakit paru-paru barangkali, mungkin kita sering berjalan malam sehingga paru-paru kita basah. Sehingga kita perlu tidak harus mengendalikan atau menghilangkan sama sekali kita keluar malam. Salah satu itu yang harus kita cari. Sehingga penyakit hati ini kalau memelihara sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan, kita harus banyak-banyak dzikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apabila kita selalu berzikir kepada Allah, ingat pada Allah, hati kita akan semakin tenang. Tapi yang saya katakan tadi, timbulnya iri hati, dengki, hasad, ini dari mana sebetulnya? Apakah lingkungan kita? Kalau memang lingkungan kita perbaiki lingkungan kita, kan gitu. Apakah kita tidak berilmu tadi? Nah ini yang perlu kita, mungkin barangkali Pak Pataudin atau Pak Andi bisa menjelaskan. Demikian Pak, terima kasih. Ya, menarik sekali. Tadi mengenai pertanyaan dari Pak Padi, bagaimana mengenali hati sudah diulas oleh Bapak Andi dan ditambahkan oleh Pak Darso bahwa intinya kita kembali pada Allah yang punya hati. Kemudian kita banyak-banyak belajar tentang kebenaran yang itu mudah-mudahan akan menguatkan hati kita gitu. Nah pertanyaan berikutnya justru dari mana sih sebenarnya yang menyebabkan hati kita itu menjadi sakit? Silakan Pak. Ya, jadi tadi sebetulnya kita walaupun tidak runtut sudah jelas ya. Pertama, memang Allah itu mengilhamkan kepada kita itu dua, fujuroha wa taqwaha, pemberontakan dan ketakwaan. Pemberontakan itu kan penyakit hati itu. Memang mengilhamkan dua. Walaupun sesungguhnya manusia lahir itu adalah fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap yang dilahirkan itu pasti fitrah. Terus kemudian di sana dikatakan bahwa akan menjadi Yahudi dan sebagainya itu bukan Allah, tapi orang tuanya, lingkungan barangkali. Tapi yang jelas memang Allah mengalah. Kemudian yang kedua tadi, penyakit hati, dengki, iri dan sebagainya itu adalah pertama, kalau ini dari eksternnya dulu ya, bahwa Allah yang membuat kita fujur ataupun takwa itu memang sudah dilihat. Kemudian yang kedua, jangan lupa tadi ada perjanjian memang antara iblis dengan Allah bahwa dia akan selalu memasukkan penyakit itu ke dalam hati kita. Itu kalau dari segi ekstern. Dari internya, dari bagaimana timbulnya, yang pertama adalah karena kita kurang menerima, kita tidak tawakal kepada Allah, tidak mewakilkan sesuatu segala urusan ini kepada Allah. Jadi misalnya gini, kenapa timbul dengki? Dengki atau hasad itu adalah senang kalau orang lain susah dan susah kalau orang lain senang. Ini kan makhluk paling aneh nih. Manusia yang dengki itu kan makhluk paling aneh. Orang lain senang kita susah, orang lain susah kita malah senang. Nah, kenapa dia susah kalau orang lain senang? Karena dia berpikir, ya Allah kok dia diberi kesenangan kok aku tidak, dia naik pangkat aku enggak. Nah, ya Allah dia diberi rezeki yang banyak saya kok tidak. Nah, kita tidak tawakal kepada Allah, kita tidak mempercayai bahwa Allah itu sudah kita serahi urusannya. Membagi rezekinya kepada A, kepada B, kepada saya, itu memang sekian-sekian. Itu kita tidak percaya sama yang di atas. Sehingga kita lama-lama jadi timbul dengki kita. Kalau sudah timbul dengki, rasa-rasanya kalau orang itu belum jatuh, belum aman saya. Setelah kita dengki, maka terus kita mulai ngomong ke kanan kiri, coba itu. Itu saya lihat kemarin dia itu ngambil barang orang, kemarin dia kedukun dan sebagainya. Mulai kita menggunjing dia. Kan mulai dari dengki menggunjing. Dan gunjingan ini sudah sangat, nanti mungkin ada sendiri sesi lah lihat gunjing ini. Namanya ghibah. Nah, ghibah ini sama dengan memakan bangkai saudaranya kalau Allah mengatakan. Nah, setelah ghibah, kok digibah kok nggak apa-apa ya dia gitu loh. Dia memang kedukun misalnya, terus digibah kok dia nggak apa-apa, kok masih tetap aja. Lama-lama kesal juga. Udahlah saya fitnah aja lah. Pak dia korupsi. Nah, padahal enggak gitu loh. Ini fitnah namanya. Ini udah lebih dari ghibah.
sudah asadu minal qatl, kata Rasulullah, bahwa lebih jahat dari pembunuhan, lebih besar dari pembunuhan, fitnah. Di fitnah enggak juga kena. Mulai dia adu domba orang ini. Dia datang ke orang itu, wah Pak, Bapak memang hebat, orang kaya. Pak, tapi Bapak diomongin sama orang itu, Bapak itu korupsi gini-gini. Masa? Kan gitu. Terus ngomong lagi sama si orang, Pak, si Bapak itu yang ini itu ngomongin Bapak, Pak. Bapak katanya susah orangnya ini anu. Terus mengadu domba, namanya namimah. Nah, terus berjalan, tidak puas kalau orang itu belum jatuh gitu. Nah, bertahap seperti itu, dan itulah munculnya itu dari kesedengkian, kurang rimo menjadi dengki menjadi fitnah menjadi namimah, dan terus menerus. Nah, semakin besar, dan kita tidak pernah menjaga hati kita, terus makin lama makin tertutup hati kita. Jadi kira-kira itu sebetulnya karena kita tidak menerima apa yang telah diberikan kepada seluruh manusia ini, termasuk dirinya, oleh Allah. Timbulnya dengki. Kalau kita bicara dari intern, ya, saya kira itu. Mudah-mudahan ini memuaskan ya. Terima kasih. Jadi semakin jelas bahwa ada faktor eksternal maupun internal yang dapat menyebabkan penyakit hati dalam diri kita. Masih ada waktu. Tampaknya Pak Basit mau menyampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang luar biasa ini Pak, banyak perbendaharaan kata baru di sini. Vocabnya bertambah. Ada Pak Fedi, ada Pak Enda. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Andi, kemudian Pak Haji Patahudin, kemudian Pak Heri Darso, dan pertanyaan dari Pak Pardi. Saya melihat bahwa manusia dilahirkan awalnya dari segumpal darah, proses awalnya. Artinya ketika kolbu itu dibentuk menjadi sehat apa sakit, itu berawal dari sesuatu hal yang halal atau haram, baik atau buruk. Jadi kenapa sih terjadinya penyakit kolbu? Itu karena adanya kebiasaan hidup kita yang tidak sehat. Saya mengibaratkan bahwa kolbu itu bisa sehat, bisa sakit. Sama juga dengan fisik manusia, badan manusia. Bisa sehat, bisa sakit. Itu bisa kita amati, bisa kita cermati dari gejala-gejalanya. Kenapa sih seseorang punya kolbu yang buruk? Nah, cermati aja gejala-gejalanya. Apakah hubbu dunia? Apakah dia mencampur adukan antara hak dan yang batil? Apakah dia terlalu takut akan kematian? Kan itu bisa dilihat gejala-gejalanya. Kemudian yang menarik bagi saya adalah tadi diutarakan juga bahwa penciptaan manusia itu diawali dari pendengaran, kemudian penglihatan, dan barulah yang ketiga hati nurani. Saya sambungkan juga dengan ada 4 ruang yang tadi disampaikan Pak Heri ya. Ada 4 ruang yang dalam hati manusia yang diinginkan, yang ditakuti, itu 2 hal yang sangat manusiawi Pak. Ingin sesuatu, ingin yang terbaik, ingin menggapai cita-cita dan lain sebagainya. Kemudian yang ditakuti juga sama, salah satunya tadi takut kematian. Kemudian penyakit hati sendiri. Kemudian yang keempat tadi adalah kekuatan hati, di mana dengan kekuatan hati itu 3 unsur yang sebelumnya disampaikan tentunya bisa diatasi. Ada satu hal yang menarik menurut saya, tidak hanya berlatih untuk mengobati kolbu itu, tapi juga kita yang perlu dilatih adalah memperbanyak istighfar, taubat itu. Dan yang tidak kalah penting tentunya yang tadi mungkin belum juga terungkap, doa apa yang penting Pak. Jadi kita ini punya penyakit, harus berobat. Berobatnya kalau hati mungkin harus banyak doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit hati kita, kan itu. Seperti itu. Jadi beberapa ayat tadi saya simak dari Pak Andi, luar biasa banyak, ini bagi saya yang baru, benar-benar baru gitu. Itu yang bisa saya utarakan, mohon diluruskan kalau ada yang keliru. Jadi saya pikir mengenai pembahasan mengenai hati, mengenai kolbun ini perlu kita agak tuntaskan, karena ini adalah masalah yang sangat-sangat sentral bagi memperbaiki peri kehidupan manusia. Saudara Pardi kan menanyakan bahwa bagaimana sih kita melihat bahwa hati kita itu berpenyakit atau tidak. Kemudian
Tadi kita sudah membahasnya, dan kemudian juga Pak Basit mengatakan bahwa pasti ada gejala, dan gejala itu terlihat dari misalnya hubud dunia dan sebagainya. Kemudian Pak Heri juga mengutip nas Ibnu Majah bahwa untuk melihat penyakit kita ini bisa dengan ilmu. Jadi mungkin bisa kita rangkum. Saya kira jawaban-jawaban ataupun apa yang dikemukakan Pak Heri Darso, Pak Basit itu semuanya benar. Jadi kalau Pak Heri Darso mengatakan untuk melihat penyakit ini, hati kita sakit, itu adalah perlu dengan ilmu. Kemudian Pak Basit mengatakan bahwa untuk melihat penyakit dan sebagainya itu kelihatan di gejalanya. Karena memang sesungguhnya penyakit itu mesti menimbulkan gejala. Itu juga tidak salah. Yang mungkin yang paling penting adalah bahwa manusia itu sangat sulit dengan ilmunya, dengan kepandaiannya itu melihat bahwa hatinya sendiri itu adalah sakit. Pertama tadi atau kemarin saya katakan bahwa memang Allah itu menciptakan manusia itu dengan hatinya itu memang terpisah dengan hatinya. Artinya bahkan Allah itu lebih dekat kepada hati manusia, aqrabu min hablil warid. Tuhan itu lebih dekat malahan. Dan Tuhan mengatakan bahwa wa ma khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada dalam diri manusia. Karena itu sebaik-baiknya ketika kita ingin melihat apakah kita penyakitan atau tidak dari diri sendiri adalah bahwa kita bermunajat kepada Allah, zikrullah, kemudian riyadhah, agar supaya Allah menunjukkan kepada kita bahwa hati kita ada sakit. Itu kalau dari diri sendiri. Dan di samping itu, meskipun apapun juga, kita tidak akan bisa melihat penyakit yang ada di dalam hati kita. Orang sering mengatakan gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Itulah menggambarkan manusia. Kecuali bahwa hati manusia itu yang ibarat pelita yang berada di dalam kaca, kecuali bahwa kita bersihkan kaca itu sehingga dia bersinar, itulah yang disebut dengan mata hati atau penglihatan hati. Dan kalau orang tasawuf mengatakan basiroh. Jadi untuk melihat apakah kita punya penyakit hati atau tidak, seseorang memang memerlukan apa yang disebut dengan basiroh tadi. Dengan basiroh itulah kita akan melihat ke dalam diri kita, apa penyakitan atau tidak hati saya. Yang orang modern sering mengatakan introspeksi, bahasa agama mengatakan muhasabah, dan Rasulullah mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Nilailah dirimu, evaluasilah dirimu lebih dahulu sebelum kamu dinilai oleh orang lain. Nah, tapi ini memerlukan yang disebut dengan basirah tadi. Basirah akan bisa meningkat kalau kita membersihkan hati. Kalau hati kita sudah tertutup, celaga dan sebagainya, maka basirah itu tidak keluar. Itu kalau dari diri sendiri untuk melihat. Tetapi ini sulit, tidak semua orang bisa. Maka Allah memberikan jalan lain tentunya, bahwa kita bisa melihat kesalahan ataupun penyakit hati melalui perantaraan orang. Imam Al-Ghazali memberikan 4 jalan kita melihat, menilik penyakit hati kita dari luar. Yang pertama adalah kita bertanya kepada orang yang mengerti, yang Mas Heri tadi berilmu tadi, dan orang ini adalah orang alim atau jamaknya adalah ulama. Kita menanyakan kepada beliau, apakah saya punya penyakit hati dengan ciri-ciri seperti ini. Nah, sekarang ini orang yang alim seperti itu agak sulit.
Yang kedua, menurut Al-Ghazali, bisa kita menanyakan kepada teman kita, kepada handai tolan kita yang merupakan sahabat sejati kita, yang merupakan saudara yang hakiki bagi kita, sehingga diharapkan dia dengan jujur bisa mengevaluasi, bisa mengatakan bahwa kamu sakit hati atau kamu penyakitan hatinya atau tidak. Syahdan Khalifah Umar ibnu Khattab, dia selalu berjalan dan bertanya kepada orang-orang yang ada di seluruh negeri, dan kemudian bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah saya punya penyakit hati atau tidak. Dan suatu saat dia bertanya kepada Salman Al-Farisi, ya Salman, coba kau jujur kepadaku, apakah aku ini punya penyakit hati? Salman menjawab, wahai Amirul Mukminin, kamu punya penyakit hati. Kalau Anda makan, maka Anda mendobelkan lauknya di atas piring, kata Salman Al-Farisi. Kemudian Umar bin Khattab bilang, itu kebiasaan saya yang dulu. Dia mengakui bahwa oh ternyata itu pun jadi penyakit hati. Bayangkan seorang khalifah makan lauknya double saja dianggap sebagai satu penyakit hati ya. Tapi sekarang ini tidak banyak orang yang bisa jujur. Walaupun itu teman sejati, kadang-kadang susah untuk jujur. Kadang-kadang ada yang tidak mau mengatakan kelemahan atau penyakit hati kita karena khawatir mengganggu persahabatan, atau karena tidak ingin teman kita ataupun orang yang diberi tahu itu sakit hati. Atau sekarang katakanlah kalau anak buah kepada bosnya ada yang istilah ABS, asal bapak senang sudahlah, nggak usah ngomong bahwa bapak itu jelek misalnya. Nah, tapi juga ada teman yang kadang-kadang kita minta 1, dia berikan 5. Artinya ada teman yang memang berlebih-lebihan, menyalah-nyalakan yang sebetulnya itu tidak lagi proporsional. Yang ketiga, kalau toh tidak bisa dengan teman sejati, adalah kita menanyakannya atau melihat kejelekan kita lewat musuh kita. Yang mudah-mudahan di antara kita yang ada jamaah ini tidak punya musuh. Tetapi tidak mustahil bahwa kita satu saat punya musuh, dan musuh itu akan mengatakan dengan jujur kejelekan kita. Biasanya kan begitu. Kejelekan kita, penyakit-penyakit yang ada pada kita, kelemahan kita itu biasanya diungkapkan oleh dia dengan jujurnya. Nah, itu boleh jadi merupakan alat kita untuk melihat apakah memang benar kita punya penyakit hati. Itu resep dari Al-Ghazali. Dan yang keempat adalah tidak menanyakan kepada para alim, tidak menanyakan kepada teman, tidak pula menanyakan kepada musuh atau mendengarkan apa yang dikatakan musuh, tetapi bercermin pada teman-teman atau saudara-saudara yang seiman. Karena Rasulullah mengatakan al-mu'minu miryatun lil mu'min. Artinya bahwa mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Sehingga kalau ada seseorang mukmin melakukan sesuatu dan kemudian nampak seperti ada penyakit di dalam hatinya, mungkin dia bisa mengiktibarkan, kawan saya ini kok hubud dunia misalnya, kawan saya ini kok dengki hasad, cobalah saya menerima, jangan-jangan saya juga sama melakukan seperti itu karena terlihat gejalanya pada teman saya ini, jangan-jangan di saya juga ada. Nah, jadi bercermin pada sesama muslim. Nah, itulah dia jalan-jalan agar supaya kita bisa melihat penyakit hati yang ada dalam tubuh kita, selain daripada muhasabah. Dan muhasabah ini kalau mau benar dan sukses muhasabahnya, tentu kita harus meningkatkan basiroh, mata hati, mata penglihatan yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian kuncinya kalau kita sudah tahu penyakitnya, maka bagaimana mengobatinya? Ya, kalau kita bicara bagaimana mengobati penyakit hati, maka obatnya tidak lain adalah seperti yang dikatakan Allah dalam wacana yang pertama kali saya katakan dalam wacana hati ini, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu
qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu, syifaa'ul lima fis sudur, obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati. Jadi kembali, obatnya apa kalau kita sakit atau penyakitan? Setelah kita tahu bahwa kita sakit hati atau ada penyakit di dalam hati kita, obatnya apa? Kembali kepada Al-Quran, tidak ada lain. Syifaa'ul lima fis sudur, Al-Quran itu adalah obat bagi segala penyakit hati. Kita tidak usah cari di pasar, nggak ketemu. Yang ada dalam Al-Quran itu. Saya kira itu tambahannya untuk merangkum supaya ini tidak semacam ada suatu perbedaan dan sebagainya. Jadi itulah kira-kira bagaimana kita bisa mengobati penyakit hati kita. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Jadi diskusi kita tentang kolbu atau hati ini sudah cukup banyak yang kita ungkapkan. Memang kalau akan kita perdalam masih banyak lagi yang perlu kita bahas, tapi mudah-mudahan paling tidak ini akan menjadi satu pengingat bagi kita, rambu-rambu bagi kita untuk bagaimana kita betul-betul berupaya menjaga hati kita agar senantiasa berada di dalam fitrah dan senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi, ketika kita ingin mengharapkan mempunyai hati yang bersih, mempunyai hati yang taat kepada Allah, tentu tidak ada lain yang bisa menolong kita kecuali kita memohon kepada pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak sekalian, kita akhiri pertemuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.